itu jadi umat Nabi Muhammad Pak Lurah, Pak Asistennya. Itu Presiden ya? Iya, paling enak jadi umat Nabi Muhammad. Di dunia itu dia yufarihun, bergembira. Umatnya Nabi Muhammad punya kemenangan 3. Di dunia hidupnya gembira, rugi dagangan gembira, sawah hancur gembira, tanaman gembira, di PHK gembira. Karena sawahnya hancur masih ada Nabi Muhammad. Durennya gagal panen masih ada Nabi Muhammad. Dipecat pegawai negeri masih ada Nabi Muhammad. Diceraiin lagi masih ada Nabi Muhammad. Ditinggal kawin bini masih ada Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad tuh selalu hidupnya senang, nggak pernah susah. Di luar umatnya Nabi Muhammad setiap hari humum wal humum, sumpah. Orang yang tidak ada di jiwanya Nabi Muhammad sumpah, gantung di itu yang nggak ada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad enggak. Dan yang kedua, umat Nabi Muhammad di kuburan istirahat. Apa? Di kubur istirahat, nggak digebukin. Kalau ingin jadi umatnya Nabi Muhammad, senang sama Nabi Muhammad, di kuburan tidak dipukulin. Kalau nggak pernah baca sholawat, insya Allah sejak orang tinggali 7 langkah sudah dipukul sampai yaumil kiamah, tidak pernah berhenti. Rasain. Halo. Jadi kalau kalian pengen gak dipukul di dalam kubur, pengen gak digebuk sama malaikat, aksiru salata ala Nabi Muhammad. Aksiru salata ala Nabi Muhammad. Ingat-ingat tuh pesan Nabi, jangan terlalu banyak ehoknya ini, nanti beli atau kebanyakan beli nanti susu beruangnya. TV aja rusak apa tenggorokan. Yang pertama, apa yang pertama? Di dunia orang yang punya Nabi Muhammad gak pernah sumpah. Halo? Boleh dengerin. Jadi, itu tadi saya lihat ada yang bengong, gak bisa baca. Kalau gak bisa baca mah salah lu sendiri. Punya pulsa bukan don? Punya pulsa bukan don? Hari gini gak bisa sholawat, norak. Orang Cooper tahun zaman now ini Pak nggak bisa baca sholat. Orang Cooper se-Indonesia dunia baca sholat. TNI baca sholat, Pak Polisi baca sholawat, Gubernur baca sholawat, Bupati jarang datang. Saya bilang pilih bupati yang suka sholat. Pilih bupati yang suka sholat. Banyak hadir maulid ya. Jangan salah, yang hadir maulid nggak nyumbang. Harus nyumbang sih jadi juga lah. Kalau bangsa titipannya notiau satiau jadi. Harus banyak gopeng. Lurahnya nyar gopeng. Lurahnya gopeng. Hadir sholawat, polisi sholawat, TNI nggak lihat tuh TNI bareng-bareng pakai drum band. Sholatun juk berabi gini. Mentang-mentang TNI gini, juk tapi itu sama komandannya dia kan. Kata komandannya awas salah gua kampung. Kalau dia kan salah nggak ada yang gebuk. Kalau TNI burungnya gini, barisnya udah truk di Jawa kayak polisi apa lagi. Cuman kantor bupati kayaknya jarang disolawati betul. Kantor bupati jarang salawat gak? Sekali-sekalinya dulu sekali. Bilanginlah salam Pak Bupati kalau mau menang sering-sering baca sholat.
Ya bayangin kalau bupati itu siapapun calon datang ke maulid, itu bayarnya mesti mahal. Kenapa? Dia doain 60.000 malaikat. Kalau dia ikut colokan dimanapun dia colokan percuma. Kenapa nggak didoakan sama Allah? Kalau di maulid pasti. Makanya setiap ada maulid sumbang 50 juta, 40 juta gitu. Baru jadi. Kalau gopek jauh colokan. Sejuta maka mereka kapan? Gus Amin itu menjadi wali sejuta. Gus mau jadi amin, mau jadi wali amplop sejuta, 2 juta mana bisa? Kalau bisa, sain Habib itu bang. Yang ketiga, dikubur istirahat. Kenapa? Dibangunkannya jenazahnya seperti naumul arus. Tahu naumul arus? Bangunnya pengantin. Tahu pengantin? Pengantin itu kalau malam pertama sholat subuhnya telat. Pengantin, kenapa dibilang Nabi naumul arus? Sedikit bercanda tapi serius. Nabi Muhammad. Jenazahnya orang mukmin dibangunin sama malaikat begini, Muslim, kiamat. Kaget ya Muslim. Padahal baru tiduran sudah kiamat. Beda sama orang-orang kafir. Beda sama orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Itu rasanya satu malam di dalam kubur seperti 1000 tahun. Nggak percaya? Nanti pulang dari rumah, masuk kamar, matikan lampu, tunggu. Waktu 1 jam sama dengan 8 jam. Kata saya Bakar bin Salim, tahu kamu penjaranya orang di dunia apa? Penjaranya ngomong diam. Penjaranya kamu ngomong diam. Penjaranya orang kenyang itu lapar. Penjaranya orang haus itu minum. Silakan penjarakan dirimu di sana. Kau bayangkan bahwa kuburmu ada di kamarmu. 1 jam serasa seperti 20 jam. Nah begitulah kamu dikubur. Tapi kita beda, dibangun Muslim. Nggak mungkin malaikat manggil Kiai Muslim nggak mungkin. Kiai udah habis sama Habib dikubur. Nggak ada kiai, nggak ada pak bupati, nggak ada gubernur. Maksudnya dibangun, Pak Buk bangun. Pak Pres, komandan bangun komandan. Tak ada. Centil malaikat bangun. Dibangunin sama malaikat naumul arus seperti baru tidur sudah dibangunkan. Padahal waktunya lama sekali. Pahlawan tahun 1945 meninggal dunia. Sekarang udah bangun belum? Nah, mana lama pahlawan sama sampean? Lama mana dikubur dengan hidup di dunia? Serem bu. Serem nih ya. Makanya mumpung masih muda ini digunakan kesempatannya. Yang tua juga jangan mau kalah. Kalau anak muda semangat, orang tua lebih semangat. Kenapa? Anak muda masih ada harapan umur panjang. Yang tua besok belum ada harapan pulang ke rumah mampus. Makanya yang tua jangan songong. Acara anak muda itu bukan lu yang tua, lebih awal datang. Kenapa? Takutnya pulang mati. Tua-tua keladi, dengerin. Jangan mentang-mentang tua sombong. Tua belum tentu sombong. Kadang-kadang juga tua kopong. Anak muda juga jangan banyak tingkah. Sekarang jarang umur 70, 45 berangkat ke TPU. 30 tahun TPU, 40 tahun TPU. Apalagi orang Lampung Timur 16 tahun sudah ditembak, mati. Begal. Alhamdulillah tuh begal umur 16 sudah mati. Ketimbang sampean 35 mati, dosanya lebih banyak sampean sama begal. Pilih mana mati umur 16 atau umur 60? Begal nyolong motor ditembak mati, dihisap selesai nyolong motor doang. Sampai 60, gibah, merusak tetangga, merusak suami orang. Pilih mana? Lu pilih mana lo yang muda? Mau mati muda mati tua? Makanya kalau pengen mati muda, berangkat naik pesawat ke Cina, insya Allah kena corona lo. Alhamdulillah. Jadi jangan suka ngata-ngatain orang. Justru kalau bisa sampai meninggal lagi baca sholat
Ada satu sahabat Rasul, bukan sahabat, itu muhajir, tabiin. Itu tabiin kalau lagi baca sholawat atau keluarkan syair, itu yang mati 15, 45, 70 meninggal dunia hadirinnya. Kenapa? Diajak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya khairan man dufinat saratil wara asara. Langsung ingat Nabi Muhammad. Mati betul. Kenapa? Rindu sama Rasulullah, rindu sama Allah. Kalau bapak rindu nggak sama Allah? Rindu nggak sama Rasulullah? Berani ketemu Allah? Berani? Kalau saya entar dulu, saya nggak berani. Jadi kita dibangunin, bangun. Ada apa Pak Malaikat? Kiamat. Ya, kiamat langsung dihisap. Wah, kalau hisap mau saya ceritakan, bukan sampean, saya juga takut. Nah, di Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad dikasih unjuk tempat hisap-hisapnya. Saya kurang begitu yakin kalau perempuan banyak di neraka. Mungkin umat-umat zaman dahulu. Sebab saya ketemu paling banyak perempuan di majlis sholawat. Jelas wanita Indonesia semuanya ahlu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mampir beberapa waktu di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di sono, kalau yang di sini insya Allah bi ghairi hisab. Insya Allah bi ghairi hisab. Amin. Nanti Habib yang jadi saksi. Mukanya saya kenal semua. Saya lihat mukanya. Nah, ini tampang-tampang harapan. Ya, pokoknya anak sholawat itu tampangnya penuh harapan. Harapan jodoh, lulus sekolah, lulus tes pegawai negeri, macam-macam. Ada yang ibu-ibu muka harapan supaya suaminya banyakin belanja. Ada yang janda nangis terus ingat suaminya, betul Bu? Yang duda ketawa aja. Banyak harap, banyak harapan, ya. Itu hisab nggak enak, tapi yang jelas paling enak tatkala apa? Tatkala pertemuan dengan Nabi besar Muhammad. Anda itu dari tadi nyebut sholli wa sallim gitu. Padang bulan, saya nggak kebayangin itu pahalanya kayak apa. Coba, Allahumma sholli, baca semua. Ini kayak apa pahalanya? Nggak tahu saya. Nabi Muhammad aja ma'adri, nggak tahu saya pahala orang yang baca salawat itu. Kali ada yang gini tuh, Allahumma sholli. Sepertinya banyak betul permintaan sepertinya. Halo, sih, padahal kita juga banyak orang tadinya. Sama juga saya bilang Rendi baca doa belum, masa udah tua belum jadi berjodoh juga kan. Baca doa cepetan Rendi. Muhammad janganlah jadi jodoh. Muhammad minta jodoh jangan ya. Muhammad belum lurus tembakannya. Yang hebatnya Nabi Muhammad setelah pulang Isra Mi'raj itu selalu memikirkan perempuan. Sujudnya panjang betul Nabi Muhammad. Kadang-kadang sampai dibangunin masih Aisyah, jangan-jangan suami saya meninggal dunia. Itu sejadahnya Nabi Muhammad basah, tidak bangun-bangun. Bahkan orang ada riwayat Nabi Muhammad dalam rukunya membaca surat Al-Imran. Ada di sini ruku baca surat Al-Imran. Berapa ayat tuh? 170. Kalau kita sujudnya membaca kulhu. Rukunya Nabi Muhammad ingat sampean. Kenapa? Di sampingnya Nabi Muhammad lihat ada yang teteknya ditabut pentilnya satu ditarik minal masrik, yang satu lagi ditarik sampai maghrib. Itu ada yang kemaluannya dibetot ke bawah. Kalau sampai ketawa kalau Nabi Muhammad nangis, kenapa Nabi Muhammad bukan melihat umat zaman dahulu, tapi Nabi Muhammad lihat umat yang akan datang. Makanya Nabi Muhammad waktu meninggal dunia pesan, An-Nisa, tidak sholah An-Nisa, sholah harbilah. Kalau nisanya perempuannya betul, pasti negaranya betul. Kalau perempuannya brengsek, insya Allah negaranya akan hancur. Ya jelas lah. Takbir. Ya jelas lah Pak, perempuan itu depan setan, belakang saya. Kalau perempuan itu depannya setan, belakangnya kue ketan, kata orang Betawi.
Kalau laki-laki mah jinak depan dan laki belakang, oh muntah. Iya. Itu di perempuan itu depannya setan, belakangnya ketan. Sampai depan ketemu dosa, belakang dosa. Kalau perempuannya jaga kehormatan dunia, jaga kehormatan agama, jaga kehormatan Nabi Muhammad, jaga kehormatan keluarga, insya Allah jangankan Corona, Toyota, Corolla, Pajero gak bakal datang kecuali kredit DP. Betul gak? Iya, makanya nanti paling indah pertemuan. Dan Nabi Muhammad mengingatkan kepada istri-istrinya bahwa perempuan-perempuan kita itu adalah sebaik-baik perempuan di muka bumi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad semua. Terus yang terakhir saya pengen pesan sama sampean. Belum lama ini kan ada virus namanya Corona. Betul? Kira-kira buatan Tuhan apa buatan manusia? Buatan Tuhan apa manusia? Wa ma kana Allahu yadlimahum walakin anfusahum. Kata Quran ya, mah. Tidak mungkin Tuhanmu, tidak mungkin Tuhanmu itu menzalimi dirimu, tetapi engkaulah yang menzalimi dirimu sendiri. Semenjak ada virus corona, itu yang namanya IHSG, sahamnya Amerika naik 100%. Sahamnya Amerika naik 100%, dolar naik. Siapa kira-kira yang buat? Manusia apa Tuhan? Saking jahatnya manusia melebihi iblis. Bukan presiden kita melarang dari Iran, Cina tidak dilarang. Saya kasih tahu sama sampean, jangan suka nyela presiden. Ingat, presiden punya badan pertimbangan dan penuh penasehat. Jadi bangsa kita 100% bergantung dengan produksi Cina. Kalau barang dari Cina tidak bisa masuk, orang Indonesia miskin seluruhnya. Makanya belajar yang betul. Belajar jangan cuma makan bangku sekolahan, gurunya direbus. Kuliah lu nggak guna, bego, demo. Kuliah tolol, makan sampah. Belajarnya makan sampah. Di Iran itu akan terjadi pembunuhan sampai kapanpun. Kenapa? Karena pernah darahnya Sayyidina Husain tertumpah di Iran. Kata Sayyidina Husain, demi Allah, negerimu ini tidak akan pernah terputus dari permusuhan dan pembantaian. Kenapa? Darahku tertetes di negerimu. Seandainya aku murka, pasti negerimu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di sini darahnya Sayyidina Husain sama Pak Lurah dikasih kacang, agak mending lah ketimbang orang Iran. Ya enggak begitu. Alhamdulillah di Indonesia dari zaman 800 tahun yang lalu bergandengan tangan dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan diterima dengan baik, beranak cucu di negeri Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia pasti menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jangan percaya handphone dari Cina, Indomie dari semuanya dari Cina. Jangan bohong, Cina bohong. Bukan dari Cina, bukan. Cina bukan komunis, tolol kalau yang Cina komunis, bukan. Cina Tuhannya 4, ada Sun Wukong. Lu sama Cina banyakkan Cina, orang Kristen cuma Tuhannya 2, bapak sama anak. Kalau Cina Tuhannya banyak. Ente orang jarang sholat duha, tapi kalau Cina pagi-pagi sudah sholat. Ini masih tidur pemain hadro jam 7, tapi Cina sudah main. Tutup toko, Cina bakar hiyo. Makanya tadi itu dia bakar-bakar rada mirip Cina. Orang Cina kagak pernah berantem di Indonesia. Yang berantem apa? Orang NU sama Wahabi berantem mulu. Makanya orang Cina kaya-kaya kenapa jarang berantem? Enggak kayak NU sama Muhammadiyah. Dia mau terpekong sama sembahyangnya rata. Nggak pernah dia berantem waktu ulang tahun Cap Gome, nggak pernah. Tapi ente lihat besok bulan Sa'ban mau Ramadan, pasti NU beda sama Muhammadiyah. Nggak salah gua.
puasa, nggak mau dia lebaran bareng NU, nggak mau gua sendiri. Kenapa? Takut banyak ngasih uang anak-anak kecil. Orang Muhammadiyah medit-medit, takut dia. Kenapa? Anak NU banyak betul. Datang sekarang pakai HP, cepetan lu, di rumahnya ada orangnya tuh, gila. Di rumah saya anak kecil ribuan. Assalamualaikum Bib, gua kenal juga enggak nih anak, babib. Bawa HP, bawa tas, pesen lagi sama temannya. Habib ada di rumah tuh, langsung buru-buru pergi. Sekarang pakai HP, hati-hati, penjahat semua anak ini. Bareng Pak Muhammadiyah, bareng ya. Orang-orang Muhammadiyah banyak sini. Bareng Pak ya, bareng Muhammadiyah sholat bareng di masjidnya ramai. Situ cuma 20 juta se-Indonesia. Warga NU 120 juta. Apa kau harap sama masjid toh? Ngalah. Tapi orang NU belajar sama Muhammadiyah. NU belum punya rumah sakit, Muhammadiyah rumah sakitnya banyak. Orang NU juga jangan sok-sokan, rapat mulu rapat. Kantor rapat, malam rapat, bagi rapat, malam rapat, bagi rapat, malam rapat, bagi rapat. NU gila ya? Gila NU, makanya rapat-rapat. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada pokok permasalahan di bulan Rajab. Itu yang pertama sering-sering saya ucapkan, bahwa saling memaafkanlah. Tujuannya majelis maulid itu mempersatukan umat, bersahabat. Di sini Lampung Timur ini ada Pak Imam Purwoko, juga ada Ustadz Terpung. Kalau beliau ini namanya Sohibul Kawakan. Kiai Musli ini orang yang kawakan di sholawat. Berkah beliau ini banyak di Lampung Timur semua, dan di seluruh Bandar Lampung, provinsi Lampung ini bisa bersolawat. Beliau berdakwah sudah lama sekali. Mungkin satu orang akan diberikan pahalanya sama sebagaimana usahanya. Bagi Randy nih, saya ketemu Randy mulai masih bujang betul, sampai sekarang masih bujangan. Enak saya lihat bujangan. Saya pengen lihat anaknya seperti apa. Anaknya dia seperti apa? Apa mukanya seperti Randy? Apa mukanya seperti Kiai Musli? Apa mirip-mirip Pak Budi? Kan gitu. Ini nggak ada sama sekali. Nikah yang ayah cari itu pilih. Siapa yang mau Randy? Dia memang nggak kerja, tapi tiap malam keluyuran. Insya Allah kalau subuh nggak bakal telat lah, karena kan belum mandi. Hadirin, siap-siap marhaban, kita marhaban Pak Lurah, terima kasih banyak. Pak Asisten mungkin kakinya sudah capek, katanya jam 8 sudah hadir di tempat ini. Beliau ini putusan pemerintah kita ini tidak boleh kita remehkan. Kenapa? Mereka ini lebih capek dari kita dan pahalanya lebih banyak dari ulama. Mereka mengunjungi sana, mengunjungi sini, mengunjungi sana. Kepala desa apalagi, ada maling motor, kabarin dia. Ada maling ayam, kabarin dia. Ada maling sendal, kabarin dia. Ada orang mau cerai, kabarin dia juga. Tahu kalau pinjam duit, nggak bisa ya? Ya kalau bisa mau pulangnya mau pakai. Tapi salah Bu ya, Bu yang banyak utang banyakin marhabannya.